Mas, kalau ngiklan produk itu semua diiklankan atau hanya satu produk aja? Nah teman-teman, itu pertanyaan menarik dari Mas Andri Purnomo. Hari ini coba kita akan kasih insight atau gambaran nah buat Mas Andri Purnomo khususnya, dan semoga juga bisa buat gambaran juga ke teman-teman semua yang nonton video ini sampai selesai. Kenapa? Karena nanti Mas Gus akan coba kasih tahu caranya iklan berapa produk yang harus kita iklankan biasanya Mas Gus itu. Terus yang kedua, produk yang mana aja yang kita iklankan, kita bisa lihat dari data seller center yang ada, nggak cuma tebak-tebakan teman-teman. Jadi kita harus tahu produk mana yang akan kita iklankan supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi simak video ini sampai selesai gitu ya teman-teman. Oke, berapa produk yang harus kita iklankan itu ya. Pertama itu teman-teman, kalau menurut Mas Gus sendiri itu tergantung produknya teman-teman, tergantung produknya teman-teman. Kalau produknya mungkin sudah 100-an lebih atau baru 50, itu saran ya minimal banget itu 5 sampai 10 produk yang diiklankan gitu ya teman-teman. Yang kedua, setelah kita pilih produk, bagaimana cara memilihnya, kan gitu pertanyaannya teman-teman. Nah yang kedua ini teman-teman kalau mau memilih produk yang diiklankan itu kalau bisa yang konversinya tinggi, traffic masih rendah. Jadi kenapa harus traffic masih rendah Mas? Kita ngiklan itu tujuannya buat tambah traffic ini. Jadi kalau buat tambah traffic ya harusnya diiklankan itu tadi. Kalau trafficnya sudah tinggi dan konversinya juga sudah tinggi, tuh nggak usah diiklankan, dia akan terjual sendiri karena dia produknya sudah bagus dari segi organik gitu ya teman-teman. Nah cara milihnya gimana Mas? Ini yang untuk yang kedua, untuk traffic ya konversi tinggi dan trafficnya rendah. Nah salah satunya kita harus lihat ke performa toko teman-teman. Nanti kita lihat di produk dan performa produk, tarik data 30 hari terakhir. Nah di sini akan ada produk pengunjungnya berapa, terus konversinya juga berapa. Nah saran Mas Gus kalau pengen ngiklan, kalau bisa produk atau konversinya yang di angka 3. Dengan asumsi saya kita ada pengunjung 100, itu ada 3 orang yang order. Nah contoh kayak gini nih teman-teman, produk kayak gini, ini produk pengunjungnya baru 4 atau 22 tapi konversinya sudah 4, atau ini 5. Nah konversinya 5, tapi kalau ini masih terlalu sedikit karena ini toko benar-benar baru-baru. Kalau bisa datanya ya mungkin kalau lebih akurat ini untuk mendapatkan konversi ini datanya harus kita minimal ini sudah ke 400-500 lah dari pengunjung produk ini, baru akan dapat konversi yang lebih stabil. Kalau ini belum bisa dikatakan stabil ya. Kalau yang bisa stabil ya kayak gini, ini contoh 2000 ini konversinya sudah 3. Nah Mas Gus biasanya pilihnya seperti itu, konversi yang paling tinggi nanti yang kita akan coba buat iklan. Jadi produknya berapa Mas? Produknya sudah kita jawab tadi, lebih baik jangan semua produk, tapi produk-produk yang berpotensi lebih tinggi. Kalau semua produk nanti jadi yang nggak ada konversinya, nggak ada yang beli, ini kan kita iklankan semua. Nah itu kita akan buang-buang uang di situ teman-teman. Kita pilih yang konversinya tinggi, kalau bisa 5 sampai 10 produk gitu ya teman-teman. Oke, itu aja sih teman-teman, atau mungkin sebentar tak kasih gambaran lagi. Jadi pertama tadi produk 5 konversinya harus tinggi. Nah yang ketiga mungkin bisa lakukan konsisten selama 7 hari. Kalau setelah 7 hari ini kita sudah melakukan iklannya secara konsisten dan hasilnya bagus, baru yang keempat adalah scale up ataupun hapus produk, ganti produk. Nah gitu teman-teman, ketika kita sudah ngiklan 7 hari hasilnya bagus, kita scale up. Tapi kalau hasilnya jelek, hapus atau ganti produk gitu ya teman-teman. Itu caranya Mas Gus gitu. Nanti baru kalau kita sudah nemu produk yang konsisten, yang kelima ini
baru akan mendapatkan produk konsisten iklan. Dan ini akan akan membantu toko kita bisa stabil terus untuk orderannya. Jadi nggak ketika kita suatu saat ada rame banget, dan suatu saat langsung turunnya drop banget. Nah, kalau sudah punya data lebih dari 1 bulan, nanti hasilnya akan konsisten dan kita bisa konsisten lah untuk orderannya dari toko teman-teman. Nah, itu aja teman-teman, ada 5 tip dari Mas Gus ketika kita mau ngiklan, dari cara milih produknya, berapa produk yang kita iklankan, ada cara milih produknya juga, dan harus konsisten juga, itu sudah kita bahas. Semoga bermanfaat khususnya buat Mas siapa tadi yang bertanya, Andri Purnomo, dan semoga juga bisa buat insight masukan teman-teman semua yang masih bingung mau ngiklan berapa produk. Semoga ini bisa membantu teman-teman. See you next video. Ikuti terus Mas Gus, jangan lupa di subscribe dan di nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya, update tentang marketplace kita share di sini. Jualan cerdas, orderan deras. Bye bye.